Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Aulia dari 12 IPS 3. Di sini saya akan membahas akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelumnya, apa sih itu akuntansi? Jadi, akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi yang pertama yaitu sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Kedua, sebagai evaluasi keuangan. Ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, membantu pencatatan kegiatan ekonomi rumah tangga. Selanjutnya ada pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi itu terbagi menjadi dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Yang pertama ada pengguna internal. Pengguna internal merupakan pihak yang menggunakan informasi akuntansi sebagai pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Contohnya yaitu manajer. Yang kedua ada pengguna eksternal, di mana pengguna eksternal ini pihak yang menggunakan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusannya itu berada di luar perusahaan. Dalam pengguna eksternal terdapat pihak-pihak yang terlibat. Salah satunya yang pertama pemilik perusahaan, yang kedua kreditor, yang ketiga pelanggan, yang keempat badan pemerintahan, dan yang kelima adalah masyarakat. Yang pertama ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Yang kedua ada kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai tagihan pada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa ke perusahaan. Yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan adalah orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Yang keempat ada badan pemerintahan. Badan pemerintahan yaitu instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan yang berhubungan dengan pajak. Yang kelima masyarakat, yaitu orang atau keluarga yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pelanggan, tenaga kerja, dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan. Materi selanjutnya yaitu kualitas informasi akuntansi. Yang pertama ada perbandingan antara manfaat dan biaya. Biaya pembuatan sebuah laporan akuntansi tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh pihak-pihak pengguna informasi tersebut. Yang kedua, dapat dipahami. Penyusunan laporan akuntansi yang sulit dipahami atau sulit dianalisis harus dihindarkan, karena laporan yang dibuat harus disesuaikan dengan pemahaman dan pengetahuan penggunanya. Yang ketiga, ada relevan, yaitu pembuat laporan akuntansi harus memilih data, metode pengukuran, dan metode pelaporan yang dapat membantu para pengguna dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, dapat dipercaya. Suatu informasi akuntansi dikatakan dapat dipercaya apabila informasi tersebut memenuhi 3 kriteria, dapat diuji, netral, dan menyajikan yang sebenarnya. Yang kelima yaitu nilai prediksi. Artinya, data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Selanjutnya yang keenam yaitu umpan balik. Dapat berupa prediksi, pembenaran, penolakan, atau pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. Yang ketujuh yaitu tepat waktu. Laporan harus disampaikan tepat pada waktunya agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedelapan yaitu dapat dibandingkan dan konsisten. Informasi keuangan harus dapat dibandingkan agar pengguna informasi akuntansi dapat lebih mudah mengetahui persamaan dan perbedaan di antara perusahaan-perusahaan sejenis. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip biaya historis, di mana pencatatan informasi akuntansi didasarkan pada biaya sesungguhnya. Yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Dasar pengukuran pendapatan adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Yang ketiga yaitu prinsip mempertemukan. Prinsip ini terjadi akibat adanya biaya dan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip yang keempat yaitu prinsip konsisten. Pencatatan, metode, dan prosedur dalam proses akuntansi harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dan mengikuti perubahan metode dari tahun ke tahun. Prinsip yang kelima yaitu prinsip pengungkapan penuh. Prinsip mengatur penyajian informasi yang lengkap dalam informasi akuntansi atau laporan keuangan. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip objektif. Prinsip ini mengacu pada keakuratan bukti-bukti transaksi yang mendukung dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu profesi akuntansi. Profesi pertama yaitu akuntan internal. Tugasnya mencatat, menyusun,
dan memeriksa keuangan. Yang kedua, akuntan publik bersifat independen atau tidak terikat. Yang ketiga yaitu akuntan pemerintah, bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. Yang terakhir yaitu akuntan pendidik, tugasnya mendidik di bidang ilmu akuntansi, melakukan penelitian, dan pengembangan ilmu akuntansi. Materi selanjutnya yaitu etika profesi akuntan. Yang pertama, tanggung jawab, kedua, kepentingan publik, ketiga, integritas, keempat, objektivitas, kelima, kompetensi dan kehati-hatian, keenam, kerahasiaan, ketujuh, perilaku profesional, dan yang terakhir yaitu standar teknis. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.